Saudaraku, kita semua pernah dengar cerita Syekh Siti Jenar berkata, "Aku ini Al-Haq," lalu langsung disimpulkan, dia melakukan perbuatan syirik. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa benar beliau mengucapkan itu? Ada bukti sejarahnya? Kalaupun iya, apa yang sebenarnya beliau maksud? Dan yang paling penting, apakah kita berhak menghakimi isi hati seseorang yang hidup ratusan tahun lalu, yang kini tak bisa hadir membela diri? Faktanya, kita tidak punya satupun catatan sezaman yang membuktikan beliau benar-benar berkata demikian. Semua kisah tentangnya baru muncul dalam naskah babat dan serat pada abad ke-18 hingga 19, jauh setelah masa Wali Songo. Dan itu bukan dokumen hukum atau laporan sejarah. Itu karya sastra, penuh simbol, alegori, dan pesan moral. Yang sering kita abaikan adalah konteks zamannya. Abad ke-18 sampai 19 adalah masa puncak kekuasaan kolonial Belanda di Jawa. Mereka butuh masyarakat yang taat, tidak kritis, dan mudah dikendalikan. Salah satu caranya, mengontrol cara orang memahami agama. Islam yang fokus pada aturan lahiriah lebih mudah diawasi. Sementara aliran tasawuf yang menekankan kebebasan batin, pengalaman langsung dengan Tuhan, atau bahkan kritik terhadap otoritas dianggap berbahaya. Maka bukan mustahil narasi tentang Siti Jenar yang digambarkan menentang Dewan Wali dan mengklaim penyatuan dengan Tuhan sengaja dibentuk sebagai peringatan. Jangan terlalu jauh mencari Tuhan, nanti kamu sesat dan dihukum. Artinya, ketika hari ini kita dengan ringan berkata, Siti Jenar itu syirik, bisa jadi kita tanpa sadar sedang mengulang narasi yang lebih banyak lahir dari kepentingan kekuasaan, bukan dari keadilan ulama. Disinilah adab dalam berbicara menjadi lebih penting daripada sekadar benar secara teori. Ulama sejati biasanya tidak langsung menghukumi orang. Mereka memilih cara yang lebih aman dan adil, misalnya dengan berkata, ucapan seperti ini adalah Allah, jika dipahami secara lahiriah, berpotensi menjerumuskan ke syirik. Kalimat ini mengkritik ucapan, bukan menghakimi hati. Ia menyoroti perbuatan, bukan menyerang pribadi. Ia mendidik, bukan menuduh. Dan yang terpenting, ia melindungi kita dari dosa fitnah, terutama terhadap orang yang sudah wafat. Karena pada akhirnya, Allah yang maha mengetahui isi hati, bukan kita. Maka sebelum lidah kita ringan berkata, dia syirik, mari tabayun, minimal tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku tahu isi hatinya? Apakah aku hadir di zamannya? Apakah mitos yang beredar benar-benar bersumber dari sejarah otentik? Apakah aku yakin tak ada makna batin yang lebih dalam? Dan apakah aku yakin aku lebih dekat kepada Allah daripada Dia? Bisa jadi, di balik kata-kata yang lahirnya terdengar keliru, ada jiwa yang tenggelam dalam cinta ilahi, pada kedalaman yang akal kita tak mampu menyelami. Jika kamu setuju bahwa menjaga lisan dari tuduhan berat adalah bagian dari ketakwaan, tulis di komentar. Kami menilai ucapan, bukan menghakimi hati.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di sini kita belajar bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami dengan hati yang tenang.